BTQ semuanya ya, perlu Pak Ustadz sampaikan kepada murid BTQ semuanya bahwa BTQ ini ya, pendirinya adalah beliau Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti. Di foto itu ya, namanya Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti. Beliau ada di Losari, Ploso, Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya. Ya, beliaulah yang mendirikan, bercita-cita luhur supaya BTQ ini berdiri ada 1000 di Indonesia. Mencetak anak-anak putra-putri bangsa Indonesia agar menjadi hamba yang syukur, kolbin salim, cinta tanah air. Hadis Nabi Muhammad ya, seandainya tidak ada cinta tanah air ya, seandainya tidak ada cinta tanah air, maka akan robohlah negara itu ya. Seandainya tidak ada cinta tanah air, maka akan roboh suatu negara. Saumpama tidak ada rasa cinta tanah air yo, warga negaranya nggak cinta yo, negaranya pasti roboh ya. Sedikit Pak Ustadz berkisah mengenai beliau Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, gurunya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz bisa menyampaikan ilmu kepada murid BTQ karena ilmunya berasal dari gurunya Pak Ustadz ya, Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti. Beliau lahir di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ya. Beliau lahir itu tanggal 14 Oktober tahun 1928. Bulan ini ya. Ya, kemarin juga murid BTQ mentasakuri dan mendoakan beliau, juga Pak Ustadz rekam. Sekarang Pak Yai usianya 93 tahun. Beliau juga karena sudah sepuh ya, berjalannya dibantu dengan kursi roda. Tapi semangatnya, cinta tanah airnya, subhanallah ya, Pak Ustadz kalah jauh. Beliau itu Pak Yai walaupun di atas kursi roda, keliling Nusantara, keliling Indonesia terus ya, untuk menyebarkan daya-daya semangat cinta tanah air ya. Ada kisah Pak Ustadz ingin misalkan kepada kalian ya. Jadi suatu waktu ada murid-muridnya Pak Yai. Jadi di suatu daerah ada tanah yang katanya itu dijual ndak laku karena tanahnya itu angker. Wah, tanahnya angker, kemudian mau dijual ndak laku. Akhirnya ditawarkan kepada murid-muridnya Pak Yai. Nah, kemudian oleh muridnya Pak Yai, maka sebelum itu tanah itu digunakan untuk apapun, tanah itu diwiriti ya, dibabati, terus diwiriti terus babati, terus kemudian ada satu pohon besar yang katanya di situ pohonnya itu angker ya. Lah ketika mau ditebang pohonnya gereng bre. Nah, nggak berani Pak ditebang mana, gereng mana ya. Kemudian akhirnya diwiriti podo digloai karo ane penunggune iku. Akhirnya matur Pak Yai, ono sing urung ditebang angker Pak Yai wite, digloai ya, diwiriti gak mempan. Wah, ternyata di situ ada sing nempati, raja jin. Nah, disuruh pindah ndak mau. Akhirnya Pak Yai ngendika, ya wis sesuk dipasangi ya ketupat wit iku. Engko deloken ya pindahe ring ndi ketupat iku. Iku engko utusanku sing rono. Wah, Pak Yai perintah utusan, sapa utusane? Akhirnya isuke dipasangi kupat nang wit iku.
dipaku. Dinteni, sapa utusane Pak Yai sih? Ya. Kemudian ndak ada hujan, ndak ada mendung, ya. Wit iku tiba-tiba disambar bledek. Disambar petir. Wah, akhirnya ambruk wite. Murid-murid kaget. Awan-awan ora ono mendung, ora ono hujan, kok ono bledek nyamber. Iku utusane Pak Yai. Ya, subhanallah ya. Petir bisa disuruh, bisa diperintah. Akhirnya Raja Jine luka. Raja Jine mlayu golek tombo ning padha bae bangsa jin. Ora ana sing bisa nambani, tabib jin juga punya tabib. Seperti manusia. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, sama. Bab di Al-Qur'an begitu memang, ya. Minal jinnati wanas, ya. Lah itu diobati karo dokter-dokter jin ora mampu. Akhirnya digawa ning Pak Yai. Bangsa jin digotong-gotong, digawa ning pondok, ya. Ning pondok digaris. Jin iku njaluk sepuro, njaluk diobati karo Pak Yai. Tidak tahu sekarang Pak Ustadz belum tahu kisah selanjutnya, ya. Ada lagi kisah lagi. Suatu saat ada murid Sidikiyah, muridnya Pak Yai itu poyan ke Pak Yai, minta doa restu mau berangkat ibadah haji. Nah, Pak Yai kula badhe ibadah haji, Pak Yai minta doane. Oh iya. Kemudian didoakan oleh Pak Yai, orang itu berangkat. Lah ketika ibadah haji di sana ketemu Pak Yai. Orang itu kaget, ya. Loh, kok Pak Yai di sini? Begitu pulang cerita sama temennya, ya. Aku ku wingi mangkat ibadah haji poyan Pak Yai. Lah kok ning kono Pak Yai kok ning kono? Pak Yai berangkat ibadah haji ya? Iya. Loh enggak, Pak Yai ning dalem. Mulang biasa. Cerita nang masjid rame kan, nang ada yang di masjid, ada yang di warung-warung. Pak Yai jare kok areng Mekah, padahal Pak Yai ning omah nampa tamu. Yang lain beda lagi. Loh enggak, Pak Yai kemarin kunjungan. Dalam satu hari itu ono sing jare ditemoni ning Mekah, ono sing ditemoni ning dalem beliau, ono sing Pak Yai ku kunjungan. Dalam satu waktu bisa ada di berbagai tempat, lebih dari satu. Itu kenyataan. Bahkan pernah muridnya Pak Yai itu diutus beliau, ya. Itu pasang doa tolak balak, ya, di tepi pantai laut. Itu tahun dulu itu, ya. Jadi ada asmaane Pak Yai didelehno ning laut. Nek asmaan dideleh ning laut, asmaane iku mlayu. Mlaku. Ya sesuatu pokoknya lah, sesuatu ditungane Pak Yai. Diasmake dideleh ning laut, ning pantai iku bergerak mlaku. Jauhnya sekitar kurang lebih 70 km. Menyaksikan itu 70 km. Ya. Setahu Pak Ustadz itu untuk tolak balak supaya apa? Kalau ada bencana, ya, tsunami atau apa dari laut yang akan menghantam Indonesia, itu jarak 70 kilo yang akan menyerang. Iku wes berhenti di situ. Ada muridnya Pak Yai diutus begitu. Pak Yai itu cinta kepada Indonesia. Nyata ini. Benar apa adanya, ya. Banyak Mbak Ustadz kisahkan, yo. Banyak, panjang. Pak Yai itu sangat cinta kepada tanah air, yo. Kondisi di atas kursi roda, yo. Perjalanan dari Jombang sampai ke Siak, Riau. Berapa jauh, berapa kilo, yo. Pak Yai di usia yang sepuh itu bercita-cita 1000 BTK. Coba. Terus Pak Yai membangun pesantren, yo, dari Jombang sampai rencananya pesantren Jati Diri Bangsa itu 120
lebih. Ada yang di bawah lereng gunung. Ada yang bertanya, ya, Pak Yai lah, gunungnya aktif. Engko nek gununge watuk kepriye Pak Yai, kepripun, ya? Gunung watuk priye? Ya, nek kita watuk ya metu, ya? Ya sama, gunung nek watuk ya metu kukuse. Jawabe Pak Yai singkat. Ya, jangan khawatir. Nanti saya jinakkan. Pak Yai juga mendoakan gunung-gunung itu diobati karo Pak Yai. Di Pelabuhan Ratu, Pak Yai bangun pesantren Hayalas Sholah Hayalal Falah. Ya. Terus di Jombang ada namanya gedung Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah Pusat. Biayanya berapa? Bangun itu 7 miliar. Demi untuk memuliakan kalimat la ilaha illallah. Ora la ilaha illallah dimuliakan ditulis di bendera, dikibar-kibarno. Ya, lah nek ditulis ning bendera, kok benderane ora dikibar-kibarke, nglangsrah ning lemah. Beliau tidak memuliakan kalimat la ilaha illallah dengan bangunan di situ untuk mengajarkan satu kalimat la ilaha illallah. Pak Ustadz tanya, bayi lahir ya tuntunannya diadani di telinga kanan. Ya pernah? Bayi lahir diadani di telinga kanan, dikomati di telinga kiri. Kalimat adzan terakhir bunyinya apa? La ilaha illallah. Terus komat kalimat terakhir bunyinya bagaimana? La ilaha illallah. Bayi lahir diadani kuping tengen, kuping kiwa, terakhir kalimat adzan, terakhir kalimat komat la ilaha illallah. Wong pak mati ditalkin, dibisiki la ilaha illallah. Ora dituntun kon poso, ora dituntun kon salat. Wong nek menjelang sakaratul maut, menjelang wafat, dituntun hanya mengucap la ilaha illallah. Jadi manusia datang ke dunia disambut dengan la ilaha illallah. Akan wafat dituntun dengan la ilaha illallah. Dawuh Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah ida dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir pangucape ya sebelum wafat la ilaha illallah ida dakhalal jannah, akan masuk. Hanya satu itu ngucap la ilaha illallah dituntun. Ya. Begitu pentingnya berarti kalau begitu. Iya, Bro. Ya. Tapi apakah semua manusia ketika wafat bisa mengucap itu? Ada yang mudah, ada yang kesulitan. Begitu pentingnya la ilaha illallah. Makanya Pak Yai memuliakan kalimat itu dengan buat gedung namanya Jamiatul Mudzakirin. Ya, untuk mempersiapkan generasi penerus murid-murid BTQ. Ya. Supaya kolbin salim, ya, supaya akhlaknya bagus, cinta tanah air dengan mendirikan BTQ 1000 BTQ. Jamiatul Mudzakirin tempat untuk mengajarkan zikir khusus la ilaha illallah 2000 seluruh Indonesia. Di Jombang itu 7 miliar. Di Magelang 4 miliar. Rencananya seluruh Indonesia itu 2000. BTQ 1000, pesantren Jati Diri Bangsa 120 lebih. Belum lama ini Pak Yai cita-cita lagi. Pingin, ya, bukan pingin. Beliau bercita-cita bangun pesantren di daerah Cilacap. BTQ sini yang berdoa, ya. Di Cilacap pesantren apa namanya? Pesantren tasawuf. Harga tanahnya 1 miliar lebih. Sudah di DP oleh Pak Yai ya 500 juta. Sidik pakai banyak. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk keselamatan bangsa Indonesia. Ada yang mau tanya silakan. Pak Tiar tadi angkat tangan. Enggak? Ya silakan.
Kaya ya Pak. Pak Yai? Kaya. Kaya. Wah, ini pertanyaan menarik ini. Ya. Pak Yai kaya enggak, Pak? Wah, pertanyaan menarik. Tak cerita dawa iki ya. Pak Yai itu orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, mendapatkan keridhaan khusus karena ketakwaan beliau. Ya, gelar beliau itu mursyid. Mursyid itu adalah orang yang mampu menangkap irsyad, petunjuk dari Allah. Ya. Loh, kalau dulu Pak Yai kecil susah Mas. Pak Yai itu bapaknya sedo waktu Pak Yai cilik. Pak Yai itu yatim ketika masih remaja, ditinggal wafat romone. Adik Pak Yai banyak. Pak Yai itu ya waktu mudane sih ya remaja mungkin wis jualan. Kadang-kadang mau berangkat jualan terus dinteni karo ibune adine akeh. Mukhtar namanya, Mukhtar. Nek balik ditakoni oleh duit gak? Adik-adikmu urung mangan. Begitu itu. Masa kecilnya Pak Yai. Terus dodol diberi berlondo. Akhirnya nyemplung kali. Pak Yai dengan adiknya Pak Ron namanya. Si dodol urung payu, dodolnya uyah kene waktu kuwi. Coba keliling. Urung payu diberi berlondo, akhirnya nyemplung kali wong loro. Barang nyemplung kali, jebule kaline ana ulinge. Ngerti uling? Mubeng-mubeng. Alamat iki. Rata-rata orang yang masuk situ selamat tenggelam. Tapi Pak Yai ingat ya, karena ada doa khusus yang dibaca alhamdulillahirrahmanirrahim atas pertolongan Allah. Oh, kena uling, iya kena uling, tapi nggak masuk ke dalam, malah pontal, keangkat sampai ke atas. Selamat kabeh Pak Yai karo adiki. Ya, doane khusus ya. Doane apa? Ya. Murid BTK sing sregep semangat ngaji nih, berarti ada saatnya. Ya, nanti kalian akan dapat doa keselamatan. Pak Yai kaya apa enggak? Bahtiar tanya. Pak Yai pernah safari ke 24 negara. Pernah, ya, ke Mekah, ke Madinah, ya, ke Palestina, ke Israel, ke Turki, ke Cina, ke Syria, ke Mesir, 24 negara. Ya, itu nek Pak Ustaz ceritakan panjang. Di tiap-tiap negara itu banyak peristiwa-peristiwa ajaib. Ya. Nek tak ceritakan siji-siji dawa. Iya. Tak singkat saja. Pak Yai terus gini. Keluar negeri ke 24 negara itu biayanya banyak. Ya. Terus bangun pesantren, ya, bangun bangunan Sidikiyah. Kemarin santunan nasional, ya. Di sini dan seluruh Indonesia, murid-muridnya Pak Yai termasuk yang di BTQ, seluruh Indonesia mengadakan santunan di total berapa jumlahnya? Kurang lebih 4 miliar tersalurkan santunan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima. Terus bangun rumah layak huni di tahun ini saja kurang lebih 90 unit. Sak unit iki 80 juta piro ki? 80 juta ping 90 kurang lebih. Hanan sing ngitung. Ya. 700. Jadi Pak Yai kalau mendidik murid-muridnya itu kaya kesadaran Mas Bahtiar. Kaya kesadaran, bukan kaya duit. Contoh nek duit akeh. Anak-anak ono santunan nasional, moh ngetok akeh. Kaya duit tapi enggak sadar sih. Sedekah mana-mana sedekah wedi, Pak. Ya. Mbak duit entek tipis melarat. Ya, takut. Akhirnya medit betitil pahit jetit jadam broto wali. Medit pahit jetit betitil jadam broto wali. Alhamdulillah murid BTK tidak begitu, ya. Kalian ada imbauan sedekah semangat kok. Kemarin santunan nasional yuk ikut-ikut. Alhamdulillah kaya kesadaran. Iya. Kenapa Mas? Ada tanya lagi? Kaya kesadaran. Oh Mas Anggit. Loh. Gitu ya, jadi alhamdulillah BTQ ini ilmunya sumbernya dari beliau. Lautan ilmu. Ya, jangan khawatir kentekan ilmu. Dan kamu di BTQ bejo-bejone anak. Ya.
bejo-bejone anak ilmunya sumbernya dari beliau sang mursyid. Iku ya beruntung kita. Ada lagi yang mau tanya sebelum tak tutup? Tidak. Cukup? Amal Pak tanya apa Mal? Monggo. Pak Yai termasuk wali Pak Yai termasuk wali ya Pak? ya. Pertanyaan bagus. Ini keyakinan Pak Ustadz. Ya, Pak Yai itu ya rajanya para wali. Keyakinan Pak Ustadz. Iya, beliau rajanya para wali. Dan ini insya Allah Pak Yai itu di dalam waktu dekat akan mengadakan kunjungan ya dari Jombang, kemudian ke Mungkit Magelang, ke Cilacap, sampai ke juga ke daerah Jawa Barat dan seterusnya. Pak Ustadz kurang tahu jadwal pastinya ya. Kita berdoa saja, semoga ada informasi juga beliau akan ke Pemalang ya. Kita sama-sama mendoakan semoga Pak Yai beserta rombongan perjalanan ibadah safarinya ini demi untuk keselamatan keberkahan bangsa Indonesia, kita sama-sama doakan ya. Semoga perjalanan beliau ini beserta rombongan pinaringan selamat lancar ya. Lah kok seandainya beliau berkenan ke Pemalang, murid BTK siap-siap ikut menyambut. Yo, pengen ikut menyambut dak? Ya, insya Allah. Nanti kita berdoa bersama-sama ya. Semoga perjalanan beliau selamat lancar, tidak ada halangan. Dan seandainya kok bisa ke Pemalang, rezeki bagi kita, insya Allah kita nanti akan menyambut. Ya. Gimana Pak?